Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan new emerging forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Kuala Lumpur berkata, enggak, Republik Indonesia sekarang sudah jatuh, dia punya nama, enggak ada orang lagi yang mendengarkan Republik Indonesia, enggak ada orang lagi yang mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, saudara-saudara? Malah saya tantang kepada Kuala Lumpur, tantang kepada Malaysia. Hei, engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat manusia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara, atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang engkau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsepsi Pancasila, Manipur Uzbek, Berdikari, Trisakti, Nasakom. Dan ini semuanya, saudara-saudara, saya lihat di Kairo, dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Tempoh hari saya katakan bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your age. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Saya tanya sekarang kepada Malaysia, apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa rang, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara, tanpa konsepsi. Satu negara tanpa ideologi. Satu negara yang total monokrom. Bahkan tempoh hari sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk overvote the Chinese element in Malaysia. To overvote, mengalah setemkan rakyat di sana yang asal dari Tionghoa. Dikalah suarakan dengan rakyat yang asal Melayu. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran. Dosen andalan dulu. Mempunyai agama. Sebab kalau dikatakan agama tidak boleh, memang tidak boleh, haram itu. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai Manipur Uzbek, memberikan Manipur Uzbek kepada dunia. Indonesia mempunyai Trisakti, memberikan Trisakti kepada dunia. Indonesia mempunyai Nasakom, memberikan Nasakom kepada dunia. Indonesia mempunyai Berdikari, memberikan ide Berdikari kepada dunia. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang tanggal proklamasi negara kita. Ya, 17 Agustus 1945.
Mengapa presiden pertama kita memilih tanggal 17 untuk menjadi tanggal proklamasi? Apakah ada alasan mistis di balik tanggal itu? Berikut ulasannya. 17 Agustus 1945 merupakan waktu yang sakral bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itulah negara kita resmi menjadi negara merdeka. Namun pemilihan tanggal 17 Agustus sebagai waktu dibacakan proklamasi bukanlah tanpa alasan. Dalam buku Samudra Merah Putih karya Lasmi Jahardi diceritakan alasan Presiden Soekarno memilih tanggal 17 Agustus sebagai waktu proklamasi kemerdekaan. Alasan itu disampaikan Bung Karno saat berdiskusi dengan para pemuda. Salah satunya adalah Soekarni pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh kaum pemuda ke sebuah tempat di Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan itu dilakukan untuk menekan kedua proklamator itu agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada embel-embel Jepang. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17, kata Bung Karno. Mendengar pernyataan tersebut, Soekarno lantas bertanya, mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Tanya Soekarni. Bung Karno lantas menjelaskan alasannya memilih tanggal 17 sebagai waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya adalah seseorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Tanggal 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok, hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam bersembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, kata Soekarno seperti ditulis oleh Lasmi Jahardi. Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan New Emerging Forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Kuala Lumpur berkata, enggak, Republik Indonesia sekarang sudah jatuh, dia punya nama, nggak ada orang lagi yang mendengarkan Republik Indonesia, nggak ada orang lagi yang mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, saudara-saudara? Malah saya pantang kepada Kuala Lumpur, pantang kepada Malaysia. Hei, engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat Malaysia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang kau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila, Manihol Uzbek, Berdikari, Trisakti, Nasakom. Dan ini semuanya, saudara-saudara, saya lihat di Kairo, dikagumi oleh rakyat di sana.
berdikari. Tempo hari saya katakan bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your age. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Saya tanya sekarang kepada Malaysia, apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa reng, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara, tanpa konsepsi. Satu negara tanpa ideologi. Satu negara yang total hukum. Bahkan tempoh hari sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk overvote the Chinese element in Malaysia. To overvote, mengalah setemkan rakyat di sana yang asal dari Tionghoa. Dikalah suarakan dengan rakyat yang asal Melayu. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran. Doesn't andalan taken dulu. Mempunyai agama. Sebab kalau dikatakan agama tidak boleh, memang tidak boleh, haram itu. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai Manipal-Usek, memberikan Manipal-Usek kepada dunia. Indonesia mempunyai Trisakti, memberikan Trisakti kepada dunia. Indonesia mempunyai Nasakom, memberikan Nasakom kepada dunia. Indonesia mempunyai berdikari, memberikan ide berdikari kepada dunia. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang tanggal proklamasi negara kita. Ya, 17 Agustus 1945. Mengapa presiden pertama kita memilih tanggal 17 untuk menjadi tanggal proklamasi? Apakah ada alasan mistis di balik tanggal itu? Berikut ulasannya. 17 Agustus 1945 merupakan waktu yang sakral bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari itulah negara kita resmi menjadi negara merdeka. Namun pemilihan tanggal 17 Agustus sebagai waktu dibacakan proklamasi bukanlah tanpa alasan. Dalam buku Samudra Merah Putih karya Lasmi Jahardi diceritakan alasan Presiden Soekarno memilih tanggal 17 Agustus sebagai waktu proklamasi kemerdekaan. Alasan itu disampaikan Bung Karno saat berdiskusi dengan para pemuda. Salah satunya adalah Soekarni pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh kaum pemuda ke sebuah tempat di Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan itu dilakukan untuk menekan kedua proklamator itu agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada embel-embel Jepang. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17, kata Bung Karno. Mendengar pernyataan tersebut, Soekarno lantas bertanya, mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Tanya Soekarni. Bung Karno lantas menjelaskan alasannya memilih tanggal 17 sebagai waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya adalah seseorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Tanggal 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa.
Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok, hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam bersembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, kata Soekarno seperti ditulis oleh Lasmi Jahardi.